Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bunyi. Jika kita bersuara kemudian sambil memegang leher, tentu kita merasakan getaran yang ada di leher. Kemudian lonceng yang berbunyi tentu juga ada getaran jika lonceng tersebut dipegang. Kemudian bunyi ini memang adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi pasti semua yang menghasilkan bunyi diawali dengan getaran, atau pasti ditandai dengan adanya getaran, karena sekali lagi bunyi dihasilkan dari sebuah getaran. Pengertiannya, bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, namun semua getaran belum tentu menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Jadi sekali lagi, bunyi adalah suatu getaran, tapi tidak semua bunyi dapat didengar, terutama oleh manusia, karena manusia memiliki kemampuan pendengaran yang terbatas pada frekuensi tertentu. Kemudian yang berikutnya, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3 jenis. Yang pertama adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar telinga manusia. Kemudian yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bunyi yang bisa didengar oleh manusia, oleh telinga manusia yang normal. Kemudian yang ketiga, infrasonik. Infrasonik adalah frekuensi bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Mohon maaf, ini salah ketik, harusnya 20 Hz. Ini juga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Beberapa hewan yang dapat menangkap bunyi infrasonik dan ultrasonik. Contoh hewan yang bisa menerima atau mendeteksi bunyi infrasonik diantaranya jangkrik, kemudian anjing. Ini sebabnya jangkrik atau anjing dia sangat sensitif terhadap bunyi, terhadap getaran, memiliki kemampuan yang peka terhadap getaran, terhadap bunyi. Kemudian yang kedua, ultrasonik. Hewan yang memiliki kemampuan untuk menangkap bunyi ultrasonik diantaranya ada kelelawar, kemudian ada ikan paus, ikan lumba-lumba. Ini beberapa pemanfaatan dari bunyi ultrasonik. Yang pertama, bunyi ultrasonik itu bisa digunakan untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. Kemudian untuk USG, ultrasonografi, digunakan untuk mempelajari bagian dalam tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Misalkan untuk memeriksa keadaan janin atau bayi yang ada di dalam perut atau di dalam rahim. Kemudian untuk mendeteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Kemudian memeriksa bagian dalam tubuh seperti tadi USG. Kemudian kacamata orang buta. Kemudian memeriksa kerusakan logam dan membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Medium atau alat perambatan bunyi ada 3 macam. Yang pertama, udara atau zat gas. Jadi bunyi yang sampai ke telinga kita, ke telinga manusia pada umumnya melalui medium udara. Jadi ketika
kita di kelas misalkan saya berbicara menjelaskan materi, maka suara atau bunyi itu akan bisa terdengar di telinga peserta didiknya karena di ruang kelas itu terdapat udara, terdapat gas yang merupakan medium perambatan bunyi. Dalam perambatan bunyi, molekul udara tidak ikut berpindah. Jadi bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Jadi kalau kalian masih ingat, salah satu jenis gelombang ada namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya berhimpitan atau sejajar dengan arah getarnya. Kalau dilihat dari mediumnya, bunyi berarti termasuk gelombang mekanik karena harus menggunakan medium atau harus menggunakan zat perantara. Yang berikutnya, yang kedua, medium perambatan bunyi yang kedua adalah zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke dalam air tersebut. Itu salah satu contoh atau bukti bahwa bunyi bisa merambat melalui zat cair. Cepat rambat bunyi pada zat cair ini lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas, karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas. Yang berikutnya, medium perambatan bunyi yang ketiga adalah zat padat. Zat padat ini contohnya seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang dihasilkan getaran truk yang melintas. Dan kecepatan perambatan bunyi melalui zat padat ini lebih cepat daripada zat cair. Jadi bunyi merambat paling cepat itu melalui zat padat, kemudian yang kedua melalui zat cair, yang ketiga baru melalui udara. Itu perbedaannya. Kenapa melalui zat padat lebih cepat? Karena jarak antar molekul zat padat itu lebih dekat daripada jarak antar molekul baik pada zat cair maupun pada gas. Contoh yang lain misalkan ketika ada kereta yang akan datang melintasi rel, maka ketika kita sedang di sekitar rel, bunyinya sudah bisa terdengar ketika telinga kita dekat dengan rel tersebut. Jadi perambatan melalui rel bunyinya lebih cepat dibandingkan dengan perambatan bunyi melalui udara atau zat gas. Oke, lanjut. Berikutnya, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Ini rumusnya V sama dengan S dibagi T. V adalah kelajuan rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Sedangkan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon atau detik. Ini cepat rambat bunyi di udara pada suhu tertentu. Jadi semakin tinggi suhunya, kalau kita lihat di sini, ketika suhunya 0 derajat, kecepatannya 331,3 meter per sekon. Kemudian ketika 15 derajat Celcius, kecepatannya naik menjadi 340 meter per sekon. Dan ketika suhunya naik lagi menjadi 25 derajat Celcius, ternyata kecepatannya juga naik menjadi 347 meter per sekon. Jadi ini membuktikan bahwa semakin cepat semakin panas atau semakin tinggi suhu suatu medium, maka cepat rambat bunyinya makin tinggi, makin besar. Kenapa? Karena gerakan antar molekul di dalam zat tersebut juga makin cepat, makin besar. Yang berikutnya, kuat bunyi. Kuat bunyi tergantung pada dua hal. Yang pertama, jadi besarnya amplitudo, artinya makin besar amplitudo maka makin kuat bunyi tersebut. Yang kedua, kuatnya bunyi juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Jadi sekali lagi ada dua hal yang mempengaruhi kuat bunyi. Yang pertama adalah amplitudo,
Kemudian yang kedua adalah jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Yang berikutnya tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Kemudian tinggi rendahnya bunyi itu tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensinya, maka makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Hal ini dapat terjadi pada manusia yang bersama-sama menyanyi dan alat musik, dan menggunakan alat musik, diiringi alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama, pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Yang berikutnya intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi atau disingkat W per M pangkat 2. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Jadi sama dengan kuat bunyi. Kemudian yang berikutnya layangan. Layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bergetar dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Yang berikutnya nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Kemudian kalau desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Sedangkan dentum ini adalah desah yang bunyinya sangat keras. Misalkan suara bom atau suara ledakan. Itu disebutnya dengan dentum. Yang berikutnya frekuensi pada senar atau dawai. Jadi menurut hukum Mersenne, frekuensi senar F itu ada 4 perbandingan. Yang pertama, frekuensi senar ini berbanding terbalik dengan panjang senar. Artinya senarnya makin panjang, frekuensinya makin kecil. Kemudian yang kedua, frekuensi senar ini berbanding terbalik juga dengan akar luas penampang senar. Jadi makin besar diameter senarnya, maka frekuensinya juga akan semakin kecil. Kemudian berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar. Semakin besar nilai massa jenisnya, frekuensinya juga semakin kecil karena berbandingnya terbalik. Kemudian yang keempat, sebanding dengan akar tegangan senar. Dengan tegangan ini justru sebanding, artinya semakin tegang, semakin kuat tegangannya, maka frekuensinya juga makin besar. Ini rumus dari hukum Mersenne. F sama dengan 1/2L, kemudian dalam akar T per Rho kali A, di mana F frekuensi, T adalah tegangan senar, L panjang senar, A luas penampang senar, dan Rho massa jenis senar. Yang berikutnya resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Misal kita ketika di pinggir jalan, kemudian ada kontainer yang lewat atau mobil truk yang lewat, maka
kaca di sekitar rumah atau gedung yang ada di sekitar jalan tersebut ikut bergetar. Itu contoh dari resonansi. Yang berikutnya resonansi kolom udara. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran sambil mengurangi air tersebut. Kemudian sebuah garpu tala yang frekuensinya misalkan 400 Hz selalu digetar di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu misalkan 20 cm akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar yaitu garpu tala dengan kolom udara. Jadi ini satu uji coba atau praktek resonansi kolom udara di dalam tabung, di mana tabungnya diisi air, kemudian airnya dikurangi sedikit demi sedikit untuk menimbulkan terjadinya frekuensi resonansi. Resonansi kolom udara, misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Panjang kolom udara ini merupakan seperempat panjang gelombang atau seperempat lambda. Sumber lambda dari sumber bunyi atau garpu tala. Jika seperempat panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 20 kali 4 sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Karena panjang gelombang atau lambdanya 0,8 meter dan frekuensi sumber bunyi adalah 400 Hz, maka besarnya kelajuan cepat lambat bunyi di udara pada saat itu dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi 0,8 meter kali 400 Hz sama dengan 320 meter per sekon. Yang berikutnya resonansi selaput tipis. Resonansi selaput tipis ini merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tiap macam getaran. Contoh selaput tipis adalah selaput gendang pendengaran pada telinga manusia. Jadi sekali lagi resonansi bisa terjadi di selaput tipis atau di kolom udara seperti tadi di awal. Resonansi ini dapat terjadi jika yang pertama frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Kemudian yang kedua, panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang sumber bunyi 1, 3, 5 dan seterusnya. Terdapat selaput tipis. Ternyata resonansi ini memiliki manfaat dan memiliki kerugian. Manfaat dari resonansi yang pertama, resonansi ini dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Itu manfaat dari resonansi. Kemudian ternyata resonansi juga memiliki kerugian. Kerugian resonansi yang pertama, karena resonansi bunyi bom yang keras ini dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela menjadi pecah. Jadi ketika ada bom ledakannya yang cukup besar, maka kaca yang ada di gedung-gedung sekitar tersebut dia akan pecah karena kacanya ikut bergetar, mengalami resonansi dari ledakan bom tersebut gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa ketika ada ledakan bom, ketika ada
kaca yang hancur di sekitar gedung tersebut itu tidak selalu karena ada benturan atau ada serpihan dari bom tersebut, tapi bisa terjadi karena adanya resonansi dari bunyi. Yang berikutnya, pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi, yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal N terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul, I sama dengan R. Ini gambar dari hukum pemantulan bunyi. Ada bunyi datang, di situ kalian perhatikan tanda panahnya. Kemudian ada bunyi pantul, dan sudut datang itu besarnya selalu sama dengan sudut pantul. Hukum pemantulan bunyi, yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini contohnya ketika kita berbicara, kemudian tangan kita letakkan di dekat mulut kita. Mulut kita sebagai sumber bunyi, kemudian di situ ada tangan kita, maka getaran yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan, bunyi pantulnya ini akan memperkuat bunyi asli, sehingga suara kita akan terdengar lebih keras gitu. Yang kedua, gaung atau kerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat. Jadi kalau yang pertama jaraknya antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya dekat. Kalau yang kedua, gaung atau kerdam ini jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul ini agak dekat. Berkisar 25 sampai 30 meter. Maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul tidak akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Jadi sekali lagi, bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli, karena ketika kita sedang berbicara, mengeluarkan suatu kata, kata yang kita ucapkan belum selesai, kemudian datang bunyi pantul, sehingga bunyi pantul akan mengganggu suara dari bunyi yang asli. Yang berikutnya, yang ketiga adalah gema. Gema ini bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Jadi ini terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu jaraknya jauh. Jadi ketika kita sudah selesai mengeluarkan suatu kata, kemudian kita sudah tidak berbicara, ternyata terdengar bunyi pantul, terdengar kata-kata yang kita keluarkan. Ini biasanya terjadi ketika di suatu bukit atau di gunung, itu bunyinya akan menggema. Yang berikutnya, manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi bisa digunakan untuk menghitung kedalaman laut. Jadi osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Kemudian getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sampainya di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulannya ini dapat diterima oleh hidrofon, yaitu sebuah alat pencatat yang akan mencatat selang waktu antara getaran yang saat dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung menggunakan rumus V sama dengan 2S dibagi T. Yang berikutnya, survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ini ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak.
Jadi bisa mendeteksi di mana ada kandungan minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci ini mengungkapkan struktur dan hubungan antara berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Jadi sebelum melakukan pengeboran minyak biasanya melakukan survei geofisika. Apakah benar di dalamnya memiliki kandungan minyak bumi atau bahan mineral lain yang bisa dimanfaatkan. Ini contoh soal dari bunyi. Yang pertama, saya bacakan soalnya. Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapa kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di air laut 1400 meter per sekon. Jadi tadi ada sinyal osilator yang dikirim ke dasar laut, kemudian dari waktu dikirim sampai kembali bunyi pantulnya diterima itu waktunya 1/4 sekon. Kemudian diketahui bahwa kecepatan rambat bunyi di air laut itu 1400 meter per sekon. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa kedalaman laut tersebut. Berarti ketika ada soal seperti ini dibiasakan pertama tulis diketahui. Dari soal ini berarti kita bisa menuliskan yang diketahui adalah T atau waktu, yaitu 1/4 sekon, 1/4 S, 1/4 detik. Kemudian diketahui lagi V, cepat rambat bunyi di air laut, yaitu 1400 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah S atau jarak, di sini ditulis dengan huruf D. Umumnya jarak itu simbolnya S, tapi D juga boleh. Kemudian jawab rumusnya V sama dengan 2S dibagi T, atau di sini ditulisnya V sama dengan 2D dibagi T. Kemudian rumusnya berubah menjadi 2D sama dengan V kali T karena pindah ruas. Masukin angkanya dimasukkan, V-nya 1400, kemudian T-nya 1/4 sekon. Jadi 2D sama dengan 1400 kali 1/4 sekon. 2D sama dengan 350 meter. Jadi D sama dengan 350 meter dibagi 2. Jadi ketemu hasilnya D sama dengan 175 meter. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah sedalam 175 meter. Oke, yang berikutnya efek Doppler. Sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam. Ini yang kiri. Sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Ini yang sebelah kanan. Jadi kalau dua-duanya diam, maka frekuensinya, kekuatan bunyinya ini tetap tidak berubah. Tapi ketika sumber bunyi atau pendengar bergerak, berpindah tempat, maka ini kekuatan bunyinya juga akan berubah. Ketika jaraknya semakin mendekat, maka kekuatannya akan semakin besar. Sebaliknya ketika jaraknya semakin menjauh, maka kekuatan bunyinya akan semakin kecil. Tapi kalau keduanya diam, maka kekuatannya akan tetap. Contoh, ketika kita mendengarkan bunyi azan, kita sedang di rumah, maka kekuatan bunyinya ya relatif tetap. Tapi misalkan kita mendengarkan bunyi ambulan, awalnya mobilnya jauh, kemudian semakin lama semakin mendekat, pasti bunyinya akan terdengar semakin keras, semakin kuat. Ini yang disebut dengan efek Doppler. Ada 3 hal dari efek Doppler ini. Yang pertama, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar
daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Tadi saya contohkan ada bunyi ambulan, awalnya mobilnya masih jauh, suaranya masih pelan. Semakin lama ketika mobilnya semakin dekat, maka suaranya juga akan semakin besar karena frekuensinya juga semakin besar. Yang kedua, sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauh, pendengar bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Ketika ambulan tersebut sudah dekat dengan kita, maka bunyinya sudah besar. Kemudian ketika ambulan itu mulai menjauh lagi dari kita, maka lama-kelamaan suaranya akan semakin berkurang, akan semakin mengecil, sampai nanti tidak terdengar. Yang ketiga, kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Jadi ketika keduanya menjauh, saling menjauh, maka kuat sumber bunyinya itu semakin kecil. Tapi kalau dua-duanya semakin mendekat, jaraknya semakin dekat, maka sumber bunyinya juga semakin besar. Oke, terima kasih. Demikian materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.